Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Farah Shulita. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi, yaitu jenis kelamin atau gender dan lembaga sosial. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pengertian gender. Definisi gender menurut Faki adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya, pada zaman dahulu di suatu suku tertentu, perempuan lebih kuat dari laki-laki. Tetapi pada zaman yang lain di tempat yang berbeda, laki-laki yang lebih kuat dari perempuan. Perubahan juga bisa terjadi pada kelas masyarakat yang berbeda. Pada suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, antara lain yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama atau negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian pengertian jenis kelamin atau seks. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat dan tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Nah, jenis kelamin manusia umumnya ada dua macam, yaitu laki-laki dan perempuan, yang merupakan takdir Tuhan. Perbedaan genetis ini menyangkut persoalan biologis, anatomis, dan komposisi kimiawi. Misalnya, perempuan dilengkapi dengan rahim, ovum, vagina, payudara, dan kelengkapan lain untuk mengemban sebagian besar proses reproduksi manusia. Sementara itu, laki-laki tidak dilengkapi hal-hal seperti itu. Jenis kelamin melahirkan peran yang berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan tersebut. Perempuan berperan sebagai ibu dan laki-laki berperan sebagai ayah. Islam dan kesetaraan gender. Secara filosofis, istilah gender masih dimaknai secara sekuler. Pembedaan peran laki-laki dan perempuan dipandang semata-mata sebagai produk konstruksi sosial dan budaya. Tentu saja dalam pandangan Islam hal tersebut keliru, sebab pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam utamanya ditentukan oleh wahyu. Tanggung jawab laki-laki sebagai imam keluarga dan pencari nafkah bukan ditentukan oleh budaya Arab, tetapi berdasarkan wahyu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kewajiban mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan bukan ditentukan oleh budaya tetapi oleh wahyu Allah. Nah, gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan karena kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Perempuan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Peran itu tidak berbeda antar tempat dan tidak berubah antar waktu serta tidak dapat dipertukarkan. Banyak perbedaan pemahaman tentang makna gender di masyarakat.
Hal itu disebabkan karena konsep gender adalah bentukan manusia berdasarkan permasalahan diskriminasi terhadap wanita yang terjadi di Barat. Islam merupakan ajaran yang sangat lengkap mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas lembaga sosial. Lembaga sosial atau institusi sosial adalah pihak yang mengatur rangkaian atau prosedur terkait dengan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud dan tujuan lembaga ini dibentuk supaya manusia memiliki keteraturan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu bisa berupa pengontrolan terhadap tingkah laku kita dalam bermasyarakat. Untuk membedakannya dengan lembaga lain, lembaga sosial memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali seperti yaitu memiliki tujuan dan fungsi yang jelas, adanya simbol atau lambang tertentu sebagai cerminan nilai dan norma sosial dalam bermasyarakat, memiliki tata tertib di dalamnya baik tertulis maupun tidak tertulis, adanya aturan yang mengikat atau tradisi, memiliki kekekalan atau jangka waktunya, dan untuk mencapai tujuan memiliki alat perlengkapan. Kemudian bentuk-bentuk lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Bisa dibilang ini adalah lembaga sosial pertama yang dimiliki seseorang. Lembaga ini juga sekaligus menjadi tempat pertama untuk manusia dalam menanamkan nilai dan norma. Nah, ada beberapa fungsi keluarga sebagai lembaga sosial seperti biologis, sosialisasi anak, afeksi, religius, penentu status, ekonomis, rekreatif, edukatif, protektif, manifest, laten. Nah, pengertian dari biologis itu adalah fungsi ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri. Sosialisasi anak adalah keluarga memegang peran dalam membentuk kepribadian anaknya. Afeksi, tentu setiap manusia membutuhkan kasih sayang dan cinta. Religius adalah diharapkan pendidikan agama dalam keluarga juga perlu dikembangkan supaya bisa menjalankan agama dengan penuh ketakwaan. Penentuan status adalah status di sini merupakan peran para anggota keluarga tersebut. Ekonomis, keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan pokok bagi anggotanya seperti makanan dan minuman, tempat tinggal dan pakaian. Rekreatif, fungsi ini memiliki tujuan dalam memberikan suasana yang gembira bagi keluarga. Edukatif, pendidikan juga merupakan tanggung jawab dari keluarga sebagai guru pertama dalam mendidik manusia. Protektif, keluarga diharapkan bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para anggotanya. Manifest sama halnya dengan fungsi biologis tadi, hanya saja pada fungsi ini keluarga harus bisa mengatur hubungan biologis atau reproduksinya sendiri. Nah, yang terakhir laten. Ini adalah fungsi di mana setiap anggota keluarga wajib menjaga nama baik keluarganya. Kemudian yang kedua, lembaga agama. Lembaga selanjutnya terkait dengan lembaga sosial adalah lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan lembaga yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan hidup beragama. Agama tersendiri merupakan sistem atau ajaran yang mengatur tata keimanan manusia kepada Tuhan dan tata kaidah dalam pergaulan manusia. Ada beberapa fungsi dari lembaga agama yaitu laten dan manifest. Laten mengajarkan kita tentang kerukunan serta menyatukan pemeluknya dalam ikatan persaudaraan, sedangkan manifest sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan seseorang untuk berhubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Selanjutnya yang ketiga, lembaga pendidikan. Pendidikan memang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab melalui pendidikanlah kita bisa mengembangkan potensi diri. Pendidikan juga membimbing kita menuju kecerdasan pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah tahu dan menjadi tahu. Nah, untuk menjalankan fungsi pendidikan, dibutuhkan suatu tempat atau lembaga dalam berlangsungnya proses belajar mengajar itu.
Berdasarkan sifatnya itu, lembaga pendidikan sendiri terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang merupakan lembaga pendidikan resmi yang wajib dilaksanakan di sekolah dan pendirinya diatur perundang-undangan. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggaranya itu tidak resmi, misalnya seperti keluarga, PAUD, pendidikan agamaan, dan lain-lain. Nah, pendidikan non-formal merupakan pendidikan tambahan bagi kita yang membutuhkan keterampilan atau pengetahuan khusus, biasanya dipelajari di dalam pendidikan non-formal. Fungsi dari lembaga pendidikan seperti manifest dan laten. Manifest, lembaga pendidikan memiliki fungsi dalam mentransfer ilmu pengetahuan, wadah mengembangkan potensi bagi seseorang, memberi bekal pengetahuan, persiapan untuk bekerja, serta sebagai sarana melestarikan budaya. Sedangkan laten, fungsi ini menempatkan lembaga pendidikan untuk mempertahankan sistem kelas sosial dan mengembangkan hubungan sosial seseorang. Keempat, lembaga ekonomi. Nah, tentu saja kita sudah nggak asing kan dengan Bank Indonesia, BUMN, dan Kementerian Perdagangan. Nah, mereka adalah lembaga ekonomi di negara kita. Lembaga ekonomi berfungsi menjalankan ekonomi untuk masyarakat supaya kebutuhan hidup masyarakatnya terpelihara. Lembaga ini juga hadir sebagai bentuk usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga ekonomi menghasilkan unsur pola perilaku bagi kita, yaitu efisiensi, profesionalisme, penghematan, dan mencari keuntungan. Kemudian komersial, unsur ideologi menjadi landasan lembaga ekonomi dalam menjalankan kegiatannya, misalnya liberalisme, manajerial, kebebasan berusaha, tanggung jawab, dan sebagai berikut. Lalu unsur kode spesialisasi berupa kontrak, akte perusahaan, atau lisensi dalam menjalankan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi juga tentu memiliki unsur budaya manfaat yang bentuknya toko, pasar, kantor, formulir, pabrik, dan sebagai berikut. Nah, terbentuknya lembaga ekonomi bukan hanya mengatur perekonomian masyarakat, namun lembaga ini juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti manifest dan laten. Manifest itu seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau lembaga ekonomi berperan dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Sedangkan laten, adanya lembaga ekonomi tentu saja diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Nah, yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyatukan dan menyelenggarakan kepentingan bersama. Tujuan akhirnya supaya masyarakat bisa hidup tertib dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Fungsi lembaga politik yaitu manifest. Lembaga politik memiliki fungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan melindungi masyarakat lewat jalur diplomasi. Lalu laten. Ketika menjalankan fungsinya, lembaga politik juga bisa meningkatkan jiwa patriotik dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itulah pembahasan materi sosiologi tentang jenis kelamin atau gender dan lembaga sosial. Jika ada yang kurang dari pembahasan dalam materi ini, silahkan komen ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.